Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam ini kita bahas mengenai analisis biaya diferensial di bab 4. Ya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai analisis biaya dan volume. Ya. Oke, ada margin kontribusi. Masih ingat ya minggu lalu? Apa itu margin kontribusi? Selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Ya, selisih antara penjualan dan biaya variabel. Nah, selisih tersebut untuk menutupi biaya apa? Kalau dikatakan kalau dikatakan untung, ya berarti untuk bisa menutupi biaya tetapnya. Kalau rugi, otomatis dia selisih tersebut belum bisa menutupi biaya tetapnya. Oke, untuk pertemuan hari ini keempat ya, atau keempat ya kita ya. Kita bahas mengenai analisis biaya diferensial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya diferensial? Nah, di sini juga dijelaskan ya. Jadi seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, bahwa berdasarkan reaksi suatu jenis biaya terhadap perubahan aktivitas di perusahaan, biaya di perusahaan manufaktur dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Ya, jadi ada biaya variabel dan biaya tetap. Itu untuk aktivitas di perusahaan manufacturing. Nah, sekarang kita bahas mengenai biaya diferensial. Apa sih biaya diferensial? Nah, biaya diferensial itu yaitu berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Nah, maksudnya gimana? Nah, biaya diferensial atau istilahnya biaya relevan. Nah, ini sering juga disebut dengan biaya marginal atau biaya inkremental. Jadi istilah untuk biaya diferensial ini banyak sekali. Biaya diferensial ini bisa disebut dengan biaya relevan, atau juga dengan biaya marginal, atau dengan biaya inkremental. Jadi istilah-istilah biaya diferensial ini bisa dikatakan biaya relevan, biaya marginal, atau biaya inkremental. Nah, apa sih itu? Ya kan, biaya inkremental atau biaya marginal. Nah, biaya inkremental atau biaya marginal adalah biaya tambahan yang dimana merupakan suatu informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu biaya marginal atau biaya inkremental atau biaya diferensial atau biaya relevan. Jadi istilahnya itu biaya tambahan ya. Biaya tambahan untuk yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Dan biaya tambahan ini merupakan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan juga yang hubungannya dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan suatu aktivitas perusahaan. Ya, jadi intinya itu biaya diferensial adalah biaya tambahan atau disebut juga sebagai alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan untuk dalam pengambilan keputusan. Ya, itu biaya diferensial. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah paham belum? Oke, kita lanjut ya, nanti kita latihan. Oke, nah kemudian pada dasarnya biaya diferensial ini adalah biaya tunai atau out of pocket cost, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran tunai saat ini atau pada masa mendatang. Nah, kriterianya itu untuk biaya diferensial atau biaya relevan itu pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Ya. Terus yang kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Itu adalah kriteria untuk biaya diferensial atau biaya relevan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya biaya diferensial atau biaya relevan? Ya, di sini intinya biaya diferensial atau biaya relevan atau biaya
incremental atau margin atau biaya tambahan. Nah, ini fungsinya satu sebagai penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan yang gunanya untuk dalam pengambilan keputusan. Itu sih intinya. Tapi karena jadi intinya dengan tanpa adanya metode biaya relevan, ada kemungkinan beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan dapat berakibat pada pemilihan jalan keluar dan keputusan yang salah oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, jadi salah satu manfaat dari biaya relevan ini yaitu sebagai perusahaan ya, perusahaan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah manfaat dari biaya relevan. Walaupun untuk penyelesaian masalah atau persoalan dalam satu perusahaan, tidak semua ini dilakukan dengan menggunakan biaya relevan atau biaya tambahan atau biaya diferensial, ya. Tetapi ada persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode ini. Ya, jadi contohnya yaitu pertama ada di sini, misalnya, jadi inilah metode-metode untuk biaya relevan atau biaya tambahan atau biaya diferensial. Pertama kita misalnya menerima pesanan tambahan. Misal gini, kita memproduksi suatu suatu barang gitu kan. Tetapi dalam satu produksi itu kita untuk istilahnya itu keuntungannya sedikit lah, seperti misalnya, oh ya udah kita menggunakan alternatif biaya lain atau istilahnya biaya alternatif biaya relevan ya dengan cara misalnya menerima pesanan tambahan kayak gitu. Kemudian kedua alternatifnya apa? Oh, oke, menurunkan harga pesanan khusus misalnya kayak gitu. Alternatif ketiga apa? Misalnya keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. Nah, ketujuh atau keenam ini adalah bagian metode dalam biaya diferensial ya. Jadi biaya alternatif biaya dalam membantu perusahaan untuk menyelesaikan persoalan masalah dalam proses tersebut atau sebagai pengambilan keputusan. Itu adalah biaya diferensial ya. Jadi alternatif biaya yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan si perusahaan tersebut ya, untuk pengambilan keputusan. Ya, contohnya ini nih, metode-metode ini, misalnya dengan cara menerima pesanan tambahan, terus menurunkan harga pesanan, dan seterusnya. Ya, itu adalah biaya relevan atau biaya diferensial. Ya, jadi alternatif tambahan biaya yang dilakukan perusahaan untuk pengambilan keputusan atau untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi si perusahaan tersebut. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih ngambang? Sampai sini ada pertanyaan? Mengenai biaya diferensial atau biaya relevan. Jadi istilahnya banyak ya. Biaya diferensial, biaya relevan, biaya marginal, biaya incremental, ya itu sama aja istilah-istilah biaya diferensial itu sama, intinya alternatif biaya yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau sebagai pengambilan keputusan. Ya, salah satunya ini ya tadi misalnya menerima pesanan tambahan dan seterusnya. Itu adalah biaya diferensial, alternatif tambahan, biaya tambahan. Ya. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini misalnya tadi kan salah satu ya, persoalan dapat diselesaikan dengan metode biaya diferensial atau biaya relevan. Misalnya menerima pesanan tambahan. Ya. Nah, di sini jelasin ya. Terkadang perusahaan yang masih berproduksi di bawah kapasitas terpasang menerima pesanan tambahan dari pelanggan. Tetapi ketika datang pesanan tambahan,
pelanggan menawar di bawah harga jual semula. Ya, bisa kan gitu terjadi tuh misalnya, oke misalnya mau order nih, apa, ada pesanan tambahan, tapi turun ya karena misalnya orderannya atau pesanannya ini, banyak atau dengan kapasitas, orderan atau pesanan yang, banyak seperti itu. Nah, tentu saja perusahaan memiliki pilihan untuk menolak pesanan tersebut karena harga jual di bawah harga normal. Ngerti nggak di sini? Jadi misalnya nih ada customer, mau, apa, mau beli barang kita misalnya, tapi dia mau, tapi harganya di itu ya, harganya turun gitu, nggak sekian, sesuai yang sudah kita, apa, tawarkan misalnya. Nah itu kan solusinya gimana? Ah, ini kita terima atau kita tolak nih? Kalau tetapi kan harga jualnya, di bawah harga normal. Nah, dari kasus ini kita bisa menggunakan, biaya diferensial atau biaya tambahan untuk mengambil keputusan, apakah pesanan ini kita terima atau kita tolak. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu, paham. Nah, oke. Itu adalah, udah nyambung ya ke contoh ya. Nah, ini kita contoh misalnya di sini kita langsung ke ilustrasi 4.1. Jadi misalnya ada kapasitas produksi PT Panen Raya per bulan adalah 18.000 unit. Ya, jadi si PT Panen Raya kapasitasnya ini memproduksi 18.000 unit per bulan. Nah, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2014, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya di bulan tersebut dengan harga jual 14.000 per unit. Nah, jadi gini, sebenarnya dalam sebulan itu si PT Panen dia kapasitasnya memproduksi 18.000 unit. Kemudian di pertengahan bulan Januari ya, si perusahaan ini sudah menjual 10.000 unit dengan harga jual 14.000 unit. Kemudian biaya dikeluarkan untuk produksi 10.000 unit adalah sebagai berikut. Ada biaya tenaga kerja langsung 35 juta, ada BOP variabel 15 juta, ada BOP tetap 24 juta, kemudian ada biaya pemasaran variabel 10 juta, biaya pemasaran tetap 4 juta, biaya admin 9 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi 10.000 unit itu totalnya 117 juta rupiah. Oke, jadi 117 juta ini biaya dikeluarkan untuk produksi 10.000 unit. Yang tadi tuh, yang di pertengahan Januari dia sudah jual 10.000 unit. Harganya 14.000 unit, 14.000 per unit. Oke. Nah, kemudian setelah menjual 10.000 unit, salah satu pelanggan PT Panen Raya atau yaitu PT Pelangi misalnya pada akhir bulan Januari mengajukan pembelian sebanyak 6.000 unit produk. Ya, kemudian dengan harga 10.000 per unit. Nah, kalau dilihat gini, bisa nggak sih tawaran itu kita terima gitu kan? Kalau misalnya tadi kan harganya 14.000 unit ya. Ya, 14.000 unit dia jual di Januari pertengahan, kemudian di selanjutnya di akhir bulan ini ada tawaran, dia mau ada tambahan pesanan 6.000 unit deh, tapi harga 10.000, ya kan? Kalau dilihat dari harga jual, ini kamu terima atau kamu tolak? Kalau kalian jadi pengusaha, Saya tolak, Bu. ya kan? Karena kan harganya di bawah tadi yang 14.000 unit dia mau Iya. dia mau 6.000 tapi 10.000 unit ya. Itu kan kalau secara harga kok lebih rendah gitu kan. Nah, tapi itu sebagai manajemen atau pengambil keputusan, ya, kita lihat lagi nih. Makanya kita menggunakan biaya diferensial atau biaya relevan atau biaya tambahan.
Nah, kalau dilihat dari harga jual turun, otomatis kita tolak dong. Tapi kita kan sebagai pengambilan keputusan di suatu perusahaan, kita harus perhitungkan lagi nih. Ya, ada untungnya nggak nih? Ya kan? Kalau untungnya kan kita kita ambil karena masih walaupun harganya turun, kita masih ada keuntungan misalnya itu akan kita ambil pesanan tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk menganalisis apakah tawaran ini kita terima atau kita tolak? Nah, salah satunya itu kita menggunakan analisis biaya diferensial. Oke, nah di sini kita jelasin ya. Jadi tadi kan total biaya yang dikeluarkan untuk membuat 10.000 unit itu kan 117 juta rupiah ya. Oke, kemudian biaya variabelnya diketahui 80 juta rupiah, biaya tetapnya 37 juta, dan biaya tetap tersebut untuk membiayai produksi sebesar 18.000 unit. Nah, sedangkan pada bulan Januari 2014, PT Panen Raya baru membuat sebanyak 10.000 unit. Sudah nyambung sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi, jika volume produksi perusahaan ditambah menjadi 18.000 unit untuk bulan Januari, maka perusahaan tidak perlu menambah biaya tetapnya. Paham? Kalau biaya tetap itu kan tidak dipengaruhi oleh volume produksi, ya. Jadi untuk biaya tetap akan tetap sekian sebesar berapa tadi? Sebesar 80 juta, ya. Walaupun produksinya berubah, ya kan, meningkat atau berkurang, biaya tetap akan dikeluarkan sekian, tidak ada dipengaruhi oleh volume produksi. Ya, jadi pada saat dia memproduksi 18.000 unit, pada saat dia memproduksi 10.000 unit, biaya tetap tidak dipengaruhi, yaitu tetap 80 juta. Ya, karena biaya tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau volume produksi. Oke. Nah, karena itu, untuk tambahan produk di bulan Januari sebesar 6.000 unit, perusahaan tidak perlu menambah biaya tetapnya karena menggunakan kapasitas biaya menganggur dan cukup mengeluarkan biaya variabel sebesar 6.000 unit. Nah, jadi ada tambahannya hanya menambahkan biaya variabelnya sebesar 6.000 unit. Oke. Kemudian, di sini kan diketahui untuk membuat 10.000 unit, biaya variabelnya itu 80 juta. Yang artinya, biaya per unit sebesar biaya per unitnya itu sebesar 8.000 rupiah. Oke. Ya. Jadi untuk tambahan produk sebesar 6.000 berarti berapa? 6.000 dikali 8.000 rupiah. Jadi tambahan biaya variabelnya sebesar 48 juta rupiah. Oke, jadi kasus ini tidak menambahkan biaya tetap, tapi akan menambahkan biaya variabel sebesar 48 juta rupiah. Ya. Oke, jadi selama pesanan tambahan dengan harga yang lebih rendah dapat diterima perusahaan selama dapat menghasilkan margin dalam hal ini sebesar 2.000 rupiah atau 1.000 dikurangi 8.000. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita lihat di sini ya. Nih, pada saat dia jual 10.000 unit, nih penjualan kan 10.000 unit. Penjualan 10.000 unit dikali harganya berapa tadi? Harganya berapa? 10? Berapa tadi 10.000, harganya? Bu. Yang di awal. Pertama. Yang dia jual 10.000 unit. 14.000 kan? Oke, penjualannya 140 juta rupiah. Nah, kemudian diketahui kan ada biaya-biayanya kan? Biaya bahan, BTKL, itu kan 117 juta yang ini nih. Nah, 117 juta kan? 117 juta rupiah. Nah, dari penjualan yang dikeluarkan 140 juta dan biayanya 117 juta,
si perusahaan dengan harga jual 14.000 unit itu masih untung sebesar 23 juta rupiah. Ya, labanya 23 juta rupiah. Oke. Kemudian ada tawaran lagi nih. Tadi 6.000 unit, tapi harganya turun ya jadi 10.000 gitu kan. Ya, yang tadi saya sudah jelasin. Kalau misal 10.000 berarti kok harganya turun? Kalau turun kan otomatis kalau misal secara kasat gitu ya, wah kita rugi nih gitu kan. Tapi kan kita sebagai manajemen yang bisa mengambil keputusan yang tepat, kita bisa menggunakan biaya diferensial. Apakah tawaran ini kita terima atau kita tolak? Nah, sekarang kita buktiin menggunakan biaya diferensial. Oke, di sini ada penjualan tambahan 6.000 unit ya. Oke, 6.000 dikali harganya berapa? 10.000 ya? Ya, 10.000. Oke, berarti 60 juta. Nah, biaya bahan langsung 12 juta. Nah, 12 juta itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dari mana biayanya? Pada saat dia jual dengan harga dengan 10.000 unit dengan harga 14.000 ya. Itu kan biaya langsungnya 20 juta. Nah, kalau misalnya dia jualnya 6.000 unit. Berarti per unitnya berapa? Ini kan sudah diketahui nih 20 juta nih. Berarti per unitnya berapa? Per unitnya berapa? Coba. Per unitnya jadi 8 Bu ya. 8 2.000 Bu. 8.000 Bu. 8.000. 8.000 apa berapa? 8.000 kamu dari mana angkanya? Bukan. 12. 2.000 Bu. Dari 6.000 bagi 12 juta Bu. ya, berarti per unitnya kok 6.000 bagi 12 juta? 60 Bu. 60 bagi Hmm? 2. Nih, diketahui ya. Kita pakai angka yang 20 juta, biaya bahan langsung kita 20 juta. Ini penjualan awal 10.000 unit ya. Berarti per unitnya berapa? 20 juta dibagi 10 juta. 20 juta rupiah dibagi 10.000 berapa? 2.000. Ya, jadi per unitnya untuk biaya bahan langsung pada saat dia jual 10.000 unit itu 2.000. Nah, berarti untuk biaya tambahan kan kalau biaya bahan langsung itu dia itu kan variabel ya, mempengaruhi volume produksi. Berarti biaya bahan langsungnya dikeluarin itu 2.000 dikali 6.000 unit yaitu 12 juta rupiah. Oke, paham? Paham nggak? Paham. Oke. Paham. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung pada saat dia jual 10.000 unit itu 35 juta rupiah. Berarti per unitnya berapa? Benar nggak? Jadi per unitnya berapa? Coba. Per unitnya jadi 3.500 bukan. 3.500 ya. Kemudian pada saat dia jual 6.000 unit, dia harus mengeluarkan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar
6.000 unit dikali 3.500 yaitu 21 juta rupiah. Oke? Ya, tadi ingat kalau biaya variabel itu akan dipengaruhi oleh volume produksi kecuali biaya tetap. Ingat itu. Ya, kemudian BTKL juga. Ya, untuk biaya overhead variabelnya juga. Di sini kan pada saat dia jual 10.000 unit, itu biaya dikeluarkannya 15 juta rupiah. Berarti per unitnya berapa? 1.500. Nah, pada saat dia melakukan produksi lagi 6.000 unit, berarti 6.000 dikali dengan 1.500, yaitu sebesar 9 juta. Biaya yang dikeluarkan BOP variabel pada saat memproduksi biaya tambahan sebesar 6.000 unit. Nah, biaya tetap kosong kan? Ya, karena biaya tetap tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Tetap dikeluarkan, oke. Variabel, pemasaran variabel, ya, berarti 10 juta dibagi 10.000, 6.000 dikali 6.000, 6 juta rupiah. Tetap nggak dikeluarin pada saat menjual tambahan 6.000 unit. Admin juga tidak dikeluarin karena dia sifatnya tetap, ya. Jadi tidak dikeluarin, ya. Nah, jadi pada saat dia memproduksi penjualan tambahan 6.000 unit dengan harga 10.000, ya, dia masih untung 12 juta rupiah. Paham ya? Nah, kesimpulannya, kalau misalnya total, kalau dia tidak menerima tawaran tambahan dengan harga turun 10.000 rupiah yang tadinya 14.000, dia hanya untung 23 juta. Tapi ketika si perusahaan itu mengambil keputusan, oke, diterima walaupun harganya turun 10.000, turun ya dari 14.000 ke 10.000, dia dapat untung 35 juta. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Diterima atau ditolak? Terima, Bu. Ah, gitu. Terima, Jadi kita bisa menggunakan biaya diferensial ini untuk menghitung atau untuk mengambil keputusan apakah tawarannya ini kita terima atau kita tolak. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, udah nyambung. Nah, lanjut. Ini tadi kan kita mengenai menerima pesanan tambahan. Nah, selanjutnya yaitu menurunkan harga pesanan khusus. Ini kasus kedua. Tadi menerima pesanan tambahan. Kasus kedua yaitu menurunkan harga pesanan khusus. Jadi sebenarnya ada waktu atau kalanya gitu ya. Pelanggan meminta perlakuan khusus dalam membeli produk yang mereka inginkan. Nah, misalnya ada tambahan aksesoris, terus pemberian warna khusus, pemberian kemasan khusus atau permintaan lainnya. Biasalah namanya pelanggan ya, namanya customer itu kan raja ya. Jadi ada aja tuh yang kemauannya. Kita sebagai harus melayani kan dengan baik gitu kan. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Nih, ada PT Cemerlang. Dia kapasitas memproduksi 140.000 per unit per tahun sampai akhir bulan Oktober 2012. Nah, perusahaan tersebut menjual 100.000 unit produknya dengan harga Rp15.000 per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 100.000 unit yaitu sekian, 1.170 juta rupiah. Oke. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2012, si PT Mitra Karya, salah satu PT pelanggan PT Cemerlang, memesan 40.000 unit dengan spesifikasi khusus. PT Mitra Karya minta agar pesanannya diberi aksesoris tambahan. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, kasusnya sama yang tadi.
dan kemasan khusus yang berbeda dengan kemasan yang biasa digunakan. Nah, PT Mitra Karya menawarkan harga beli maksimal sebesar Rp12.000 per unit untuk pesanan tersebut. Nah, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh PT Cemerlang Sejati untuk penambahan aksesoris dan kemasan khusus itu sebesar Rp1.200. Ditambah lagi ada biaya sewa Rp32 juta. Nah, bisakah tawaran tersebut diterima? Gitu kan? Kalau secara dilihat dari ilustrasi ini kita kita kan tolak ya. Tapi sebagai pengambil keputusan kita bisa menggunakan biaya diferensial. Nah, ini kita hitung untuk membuat 100.000 unit produk biaya yang dikeluarkan PT Cemerlang ada tadi 370 juta rupiah. Nah, kalaupun volumenya dinaikkan menjadi 140 unit, kalau biaya tetap total dikeluarkan tidak akan berubah dan tinggal menambah biaya relevannya saja. Jadi sebenarnya karena biaya tetap itu pada saat kita mau ada tambahan produk lagi dengan aksesoris yang diminta oleh si customer atau pelanggan, kita tetap biaya tetap itu tidak akan dipengaruhi oleh volume produksi. Jadi akan tetap yang kita keluarkan di awal dengan kapasitas berapa tadi? 140.000 unit. Nah, biaya tetap akan tetap dan tidak akan berubah karena prinsipnya biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas volume produksi kayak gitu. Ya, tinggal kalian bikin tabel seperti ini untuk memastikan kita terima nggak nih tawarannya atau kita tolak. Ya, kita hitung ya di sini ya. Di sini ada tadi jual berapa? 100.000 unit. Dengan harga berapa? Masih ingat? Harganya berapa? Rp15.000 per unit. Berarti penjualannya Rp1.500.000.000. Oke. Kemudian ada biaya-biaya ya. Biayanya tuh 1.170 juta rupiah. Nah, pada saat mana nih? Nah, ya, di sini masih untung sebesar 330 juta rupiah. Nah, kemudian ada lagi tawaran 40.000 unit, tapi ada tambahan aksesoris ya atau kemasan ya atau tambahan aksesoris itu sebesar 48 juta rupiah. Nah, ini kita terima enggak atau kita tolak enggak? Nah, ternyata karena biaya tetap ini karena pada saat kita melakukan penerimaan pesanan tambah 40.000 unit dengan tambahan biaya kemasan atau aksesoris besar 48 juta, kita masih ada untung 80 juta rupiah. Ya. Paham? Jadi kesimpulannya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Nah, diterima karena kan walaupun ada biaya tambahan 48 juta, dia masih untung 80 juta. Kalau misalnya dia jual 140 berarti ya, 140.000 unit, dia masih ada untung 410 juta dibandingkan dia tolak. Dia hanya untung 330 juta rupiah. Oke, gampang ya. Oke, sampai sini gimana? Lanjut? Atau mau dicari dulu nih? Di sini kan biaya bahan langsungnya 200.000 juta ya. Untuk penjualan akhir, ini biaya bahan langsungnya berapa? 80 juta rupiah. Itu dapat dari mana?
80 juta rupiah dapat dari mana? Ada yang bertanya enggak? Itu 80 juta rupiah dapat dari mana? 2.000 dikali 40.000 unit. Oke, 2.000 Dari 200 juta dibagi 100.000 unit. Oke. Paham ya? Yang lain udah paham ya? Yang lain saya anggap sudah paham. Oke. Next, sekarang keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Nah, tadi ada ini keputusannya kita buat sendiri, ada nih tambahan. Ini kita buat sendiri atau kita beli lagi gitu kan? Kasusnya contoh misalnya sini ada misalkan perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan untuk membuat produk seperti semula atau membeli. Oke, sekarang kita bahas mengenai keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Nah, di sini misalnya, jadi ada kalanya perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan untuk membuat produknya itu seperti semula atau membeli dari pihak lain. Nah, misal membeli dari pihak lain, karena sebab misalnya harga beli dari perusahaan lain lebih murah. Nah, kapasitas produksi perusahaan sulit ditambah dan lain sebagainya. Nah, itu misalkan gini, yang tadi contoh, misalnya kita misal mau kita beli dari pihak lain, misalnya karena, oh ternyata kalau beli ini lebih murah dibandingkan kalau kita misalnya produksi. Nah, itu bisa aja terjadi. Ya, keputusannya untuk membuat sendiri atau membeli. Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini. Ya, misal si PT Mitra Usaha. PT Mitra Usaha kapasitas produksinya 100.000 unit per tahun. Nah, pada akhir bulan Oktober 2013, ya, si perusahaan ini mengikat kontrak dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjual produknya sebanyak 100.000 unit dengan harga Rp15.000 per unit selama tahun 2014. Nah, taksiran biaya untuk membuat 100.000 unit adalah sebagai berikut. Nah, ini taksiran biayanya. Ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya bahan langsung, yaitu 200 juta. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya 350 juta. BOP variabelnya yang dikeluarkan 150 juta. BOP tetapnya 240 juta. Biaya pemasaran variabelnya 100 juta. Biaya pemasaran tetapnya 40 juta. Dan biaya adminnya 90 juta rupiah. Total biaya yang dikeluarkan adalah 1.170 juta rupiah. Nah, di sini dijelaskan PT Panah Merah sebuah perusahaan yang membuat produk yang sama dengan PT Mitra Usaha. Ya, jadi si PT Mitra Usaha ini punya kontrak sama Kementerian Pertanian misalnya sama Kementerian Pertanian. Kontraknya itu 100.000 unit dengan harga jualnya 15.000 per unit. Nah, kemudian ada juga nih perusahaan lain namanya PT Panah Merah, ya, yaitu perusahaan yang membuat produk yang sama dengan PT Mitra Usaha ini, menawarkan untuk menjual produknya kepada PT Mitra Usaha dengan harga 9.500 per unit. Oke, kalau dari sini nih, dari harganya, kalau menurut kalian, kalian produk sendiri atau kalian beli dari perusahaan lain? Halo? Ngerti nggak? Nah, pada saat kalian produk kan, kalian jual dengan harga 15.000 unit. Tapi si PT Panah ini ada nih jual produknya sama, tapi harganya 9.500 per unit. Nah, kalau menurut kalian, lebih baik kalian produksi sendiri dengan biaya yang kalian keluarkan 1M 1,7 atau kalian membeli di PT Panah Merah nih untuk dijual ke Kementerian Pertanian.
Paham nggak? Kalau menurut kalian, sebelum kita menghitung biaya diferensialnya. Membeli produk sendiri atau membeli dari PT Panah Merah. Niko, mana nih? Niki mana Niki? Niki Delviko Tami mana? Tolong ya dinyalain ya. On cam. Halo, Niki. Hadir, Bu. Kalau menurut kamu Niki, dari kasusnya ini yang PT Mitra Usaha sama PT Panah Merah dan Kementerian Pertanian RI, nah menurut kamu keputusan yang diambil apa? Apakah PT Mitra Usaha membeli dari PT Panah Merah atau PT Mitra Usaha membuat sendiri produknya? Menik. Menurut saya membuat sendiri, Bu. Membuat sendiri. Alasannya? Padahal kalau kamu membuat sendiri, kamu mengeluarkan 1,1 dengan harga 15.000 per unit. Tapi kalau kamu beli ke PT Mitra 9.500 per unit, lebih murah. Maksudnya istilahnya tuh harga yang kamu tawarin ke menteri kementerian kan 15.000. Tapi si PT Panah Merah kan 9.500 unit. Nah, kalau kamu membuat produk sendiri, alasannya apa? Nik. Apa, Ki? Alasannya apa, Ki? Mana nih, Ki? Iya, Bu. Alasannya apa? Kalau membuat sendiri kayaknya lebih prepare ya, Bu, ya. Lebih bisa menyesuaikan budget mungkin, Bu. Oke, makasih jawabannya, Ki. Oke, sekarang kita hitung ya. Berdasarkan biaya diferensial. Nah, oke, kita lihat dari sini nih. Membuat sendiri kita untung berapa, kalau misalnya kita beli dari pihak lain kita untung berapa, gitu kan? Nah, kalau berdasarkan dari tabel ini, ya, perhitungan tabel biaya diferensial, pada saat kita membuat sendiri kita untung berapa? 330 juta. Sedangkan kalau kita beli dari pihak lain tuh dengan harga lebih murah ya 9.500, kita untung berapa? 180 juta. Oke. Jadi kesimpulannya kita membuat Sendiri. ya, walaupun ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar 1.170 juta rupiah. Ya, jadi berdasarkan metode analisis biaya diferensial, walaupun si PT Panah Merah ya menjual dengan harga lebih murah yaitu sebesar 9.500 unit ya, dibandingkan kita mengeluarkan biaya sebesar 1.170.000 unit, kita masih untung kalau kita membuat sendiri sebesar 330 juta ya, dibandingkan kita beli dari si PT Panah Merah, kita hanya untung 180 juta kalau kita menggunakan analisis biaya diferensial. Tapi kalau kita nggak mau capek ya kan, biaya-biaya tenaga, apa sih istilahnya tuh kayak kita perusahaan dagang ya. Kita perusahaan dagang kan kita hanya beli barang, kita jual. Ya, tapi keuntungannya lebih sedikit kayak gitu. Ya, jadi kalau berdasarkan analisis biaya diferensial, ini si PT keputusan si PT Mitra Usaha adalah membuat sendiri karena keuntungan atau labanya sebesar 330 juta rupiah. Oke, angka-angkanya dapat paham ya perhitungannya tadi. Ya, saya anggap paham. Ya, jadi
kalau bisa membuat sendiri, tadi kan penjualannya berapa? 15.000 ya, dikali 100.000 unit. Jadi 1,5. Kemudian dikurangin dengan biaya-biaya tadi, ada biaya bahan baku dan sampai bawah itu biaya admin total 1,1. Jadi penjualan dikurangi 1,1, kita masih ada untung laba 330. Nah, untuk beli dari pihak lain, penjualan misalkan 1,5 ya. Kemudian ada biaya tetapnya itu udah 40, pemasarannya tetap dimasukin, ya tidak berubah. Biaya adminnya 90, kemudian ada pembelian produk ya 950 juta rupiah. Ada yang tahu nggak ini pembelian produk 950 juta rupiah dari mana? Dari tahu yang angkanya? 1.500 rupiah, Bu. Dari yang 1.500. Dari harga itu, Bu. 9.500 per unit. Ya. Dari harga dari 9.500 ya, yaitu pembelian produknya 950 juta rupiah, walaupun dia tidak, jadi biaya pembelian produknya masih lebih mahal dibandingkan dengan biaya variabel yang dikeluarkan, ya kayak gitu. Oke, cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya anggap sudah paham. Coba yang tugas yang tadi saya share, tolong dikerjakan ya. Saya sambil absen. Yang tadi saya share di grup. Jelas nggak sih? Halo, jelas nggak tugasnya? Jelas. Nah, coba ya. Jelas, Bu. Nanti tolong Naila mana? Naila Fauzia ada? Iya, Bu. Nay, nanti tolong kamu tampilin ya jawaban kamu ya, Nay. Oke, Nay? Oke, Nay? Halo, mana Nay? Halo, Nay? Tolong ya diaktifin ya, saya sambil absen soalnya nih. Oke, silakan dikerjain. Nanti Naila silakan presentasiin hasil jawabannya. Oke. Untuk absensi kan tanggal 20 ya. Untuk kelas malam ini ada 24 mahasiswa. Tolong saya absensi berdasarkan on-cam. Sambil dikerjain tugasnya. Rivaldi ada? Rivaldi? Ada Bu, ada. Rifadli. Kamu baru masuk ya, Rivaldi?
Enggak, Bu, dari kemarin-kemarin masuk, Bu. Masa Rivaldi, kamu NIM-nya berapa sih? Di absensi nggak ada loh Rivaldi, di saya. Kamu baru masuk nih. Absenmu di saya belum ada. Bener nggak, Pedi? Ahmad, Rivaldi, bener nggak? Halo, Ahmad? Kok setiap saya panggil, ini nggak ada yang nyaut ini? Menghilang semua, menghilang seketika. Saya mau konfirmasi. Ahmad Rivaldi? Kamu baru masuk ya hari ini ya. Sebelumnya kamu nggak ada absen di saya. Gimana, udah selesai belum? Mana tadi yang saya minta? Selesai belum? Siapa yang udah selesai? Pakai Excel nggak apa-apa dikerjainnya. Nanti tampilin. Nyoman, saya absen, tolong di on cam. Oke. Asifatul Khairinisa, tolong on cam. Sudah, Bu, dari Oke. sudah belum, Bu? Oke. Mana Naila? Naik gimana, selesai belum, Naik? Halo, Naik. Siapa yang membantu Naila? Atau yang sudah selesai?
Oh iya, tolong nanti di nama di Zoom-nya plus itu ya, plus apa? Plus NIM. Plus NIM. Oke ya. Yang saya absen hari ini Faris, Azi Noviansa, kemudian Matrudi, Asyifatul, Septian Aditya, Bayu, Wildan, Diah Miranti, Naila Fauzia, Muhammad Fahrul Raihan, Junior Egi, Rovan Septian, Putri Amanda, Angga Tri Putri, Ainun Nurjana, Niki Delviko, Nyoman Yuda, kemudian Nurdin, Siva Fauzia, Mariska, Ahmad Rifaldi. Ada yang belum ke absen? Saya belum, Bu. Maaf, Bu. Dengan Untuk siapa? Siva Fojianya yang mana, Bu? Yang Jurni atau Yang ada? Jurni. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Saya belum, Bu. Nur Fitrialita. Oke. Saya, Bu. Nika Fitria. Nur siapa tadi? Nur Fitrialita, Bu. Kamu baru masuk ya? Saya biasanya absen pagi, Bu. Baru kali ini masuk malam. Oke, oke Nur. Nur Fitrialita, Ya, Bu. terus siapa lagi? Nika Fitria, Bu. Nika Fitria udah, oh Nika. Nika sama Niki. Nika Fitria, oke. Terus siapa lagi yang belum ke absen tadi? Zukrilla, Bu. Reconnect dia, Bu. Siapa? Zukrilla. Reconnecting. Gak ada dia si Jukrila. Mana kok nggak masuk? Tadi Masih ada. reconnect katanya, Bu. Reconnecting. Sinyalnya kali. Coba masuk ulang lagi dia. Soalnya tadi di saya nggak ada loh dia. Sempat masuk nggak dia? Sempat, Bu. Katanya udah di SS juga tadi. Oke, siapa lagi yang belum absen tadi? Udah ya. Yuk, silakan yang mau. Muhammad Nuh, Bu. Muhammad Nuh. Baru masuk kamu ya? Iya, Bu. Baru pulang. Saya bingung nih. NIM-nya kamu berapa? Nuh, Iya, Bu. kamu NIM-nya berapa? Apanya? NIM. 2061, 201678. Oke, makanya di NIM-nya di itu ya, di absennya ada apa? Di Zoom-nya. Baik. Oke. Silakan siapa yang mau jawab ini? Mau tampilin hasil jawabannya? Ayo, siapa? Nay, gimana Nay?
Halo Nay, mana si Nay? Ngerti nggak sih pembahasan hari ini? Halo? Ada yang mau bantu Naila nggak nih? Yuk, gimana yuk? Kamu coba yuk. Yuk. Udah selesai belum? Iya, Bu. Udah selesai belum? Coba. Berapa hasilnya? Belum, Bu. Kamu ngerjain nggak? Jadi diterima atau ditolak tuh? Untuk PT siapa? Lasido. Diterima atau ditolak? Mana yuk? Diterima atau ditolak yuk? Hmm? Diterima atau ditolak? Putri yang mana udah selesai, Put? Belum, Bu. Siapa yang udah selesai? Dia udah selesai ya? Belum, Bu. Selesai emang ya? Kesulitannya di mana? Kesulitan nggak? Kesulitannya di mana? Kalian tuh. Siapa yang udah selesai? Oke ya, kita bahas bareng lah kalau kayak gitu. Oke, yuk. Bahan langsungnya berapa? Langsung aja ya. Penjualan. Oke, ini kasusnya kan pada akhir tahun 2013, manajemen PT Lasido membuat perencanaan biaya untuk tahun 2014. Kapasitas produk PT Lasido adalah 40.000 unit per tahun. Setiap produk direncanakan dijual dengan harga 20.000 rupiah ya. Sedangkan taksiran biayanya 40.000 unit. Nah, ini tadi ada biaya yang dikeluarkan itu ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, kemudian ada overhead tetap, kemudian ada pemasaran variabel, ada pemasaran tetap dan admin tetap. Nah, kemudian pada bulan Agustus 2014 setelah menjual 25.000 unit produk dengan harga normal, salah satu perusahaan di Korea Selatan ingin membeli 15.000. Tadi awal harganya berapa? 20.000 rupiah kan? Nah, ini ada tambahan beli tapi harganya turun 15.000. Dan mengajukan penawaran harga 16.000 per unit. Jika tawaran ini diterima, PT Lasido harus membayar biaya tambahan sebesar 20 juta rupiah sebagai biaya kemasan khusus. Karena pihak pesanan menginginkan kemasan yang berbeda, manajemen PT Lasido berharap penjualan perdananya ke perusahaan Korea Selatan tersebut menjadi pintu pembuka untuk menambah pasar Korea Selatan yang sangat potensial. Nah, dari kasus ini diminta bisakah tawaran tersebut diterima ya atau ditolak. Nah, jika tawaran tersebut diterima, apakah pengaruhnya terhadap realisasi anggaran PT Lasido? Oke, sekarang kita hitung. Ini dia penjualannya dengan harga 20.000 ya. 20.000 rupiah.
kemudian dia jual berapa? 40.000. 40.000 unit. Benar nggak? Halo? Iya, Iya. Bu. Bener, Bu. Berarti penjualannya berapa? Berarti penjualannya berapa? 800 juta, Bu. Oh, 800. 20.000 dikali 40.000 ya. Unit. 3. Oke. 800 juta. Oke. Kemudian pada saat dia memproduksi 40.000 unit, ya, taksiran biaya yang dikeluarkan itu ada, coba sebutkan, ada apa aja? Biaya langsung. Berapa biaya langsungnya? 120 juta. 120, oke. 120 juta. Kemudian kurang ya, kurang 0 ya. Oke, kemudian ada biaya apa lagi? Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Kita singkat aja ya. BTKL-nya berapa? 140 juta. 140. Tuh, 23. Oke, next. Biaya apa lagi? Overhead variabel. Biaya overhead variabel. Berapa? 100 juta. 100 juta. Kemudian Overhead tetap. BOP tetap. Berapa? 96 juta. 96 juta. Oke, next. Apa lagi? Pemasaran variabel. Pemasaran variabel. Berapa? 80 juta. Oke. Kemudian Pemasaran tetap berapa? 28 juta. 28 juta. Oke. Oke, kurang 0 ya. Oke, next. Apa lagi? Administrasi tetap. Admin tetap berapa? 36 juta. Oke, kemudian udah. Nah, berarti laba atau rugi nih? Ini kan 800 kan, ya. Dikurangin biaya ini kan. Oke, wait. Dikurangin biaya-biaya yang dikeluarkan. 6 juta. Berapa? 600. 600 juta, Bu. 600. Berapa labanya? 680 juta. Jadi 200 juta, Bu. Kalau 800 juta dikurang 600. Oke. Berarti sisa, bentar. Biar enak aja ya. Berarti berarti aduh kok ini sih. Berarti labanya 200 juta. Oke.
Nah, kemudian alternatif menggunakan biaya analisis biaya diferensial. Pada bulan Agustus 2014, setelah menjual 25.000 unit produk dengan harga nominal, ada salah satu perusahaan di Korea Selatan ingin membeli 15.000 unit dan mengajukan penawaran harga 16.000 per unit. Jadi gimana tuh? Ini kan pada saat dia jual 40.000 unit dengan harga 20.000, dia dapat untung laba 200 juta. Ya, oke, paham? Nah, kemudian kasusnya ada jual lagi nggak? Bener nggak? Ini sebenarnya dia udah jual belum sih? Coba. Pada akhir tahun 2013, PT Manajemen PT Lasido membuat perencanaan biaya untuk tahun 2014. Kapasitasnya dia memproduksi 40.000 unit per tahun. Kalau dia jual 40.000 unit, dia untung 200 juta. Paham nggak maksud saya? Ini belum kejual nih 40.000 unit. Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Jadi kapasitas dia menjual 40.000 unit. Nah, kemudian pada bulan Agustus dia menjual. Nah, menjual berapa? 25.000 unit ya? 25 unit. Harganya berapa? Harga normal itu. Harga normalnya berapa? Harga normal Bu 20.000. 20.000. Oke. Berarti untungnya berarti penjualannya berapa? 500 juta Bu. Oke. Dikali 20.000. Oh, kebanyakan saya. 225 ya. Oke, kemudian biaya langsungnya pada saat dia jual 25.000 unit, berapa biaya langsungnya yang dikeluarkan?